Halo ayah bunda, pernah nggak sih kepikiran soal kesehatan mata si kecil? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin dua kondisi yang umum banget tapi sering luput dari perhatian, yaitu mata juling dan mata plus. Anggap aja ini panduan kilat buat kita semua untuk kenali gejalanya dan gimana cara atasinya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sinyal rahasia dari mata si kecil. Tanpa kita sadari, anak-anak itu sering banget ngasih kode-kode rahasia lewat kebiasaan mereka loh. Terutama kalau penglihatan mereka lagi nggak nyaman. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah jadi detektif yang peka buat ngebaca sinyal-sinyal ini. Coba deh, perhatiin baik-baik. Si kecil sering nggak menyipitkan mata kayak gini? Atau mungkin kepalanya agak miring sedikit pas lagi asyik nonton kartun favoritnya? Ini tuh bukan sekedar kebiasaan lucu loh. Bisa jadi, ini cara mereka supaya gambar yang tadinya buram jadi sedikit lebih fokus. Selain itu, ada lagi nih tanda-tanda lain yang perlu kita waspadai. Misalnya sering kucek-kucek mata, itu tandanya matanya capek. Kalau duduknya dekat banget sama TV, itu cara alami mereka buat memperbesar gambar. Terus kalau ngeluh pusing, wah itu karena otot matanya kerja rodi. Ini semua adalah cara si kecil beradaptasi. Nah, ini dia, poin yang paling krusial. Anak-anak itu nggak tahu loh, penglihatan yang normal itu kayak apa. Buat mereka, dunia yang mereka lihat, sekalipun mungkin agak buram, yaitu hal yang biasa. Mereka pikir semua orang juga lihatnya begitu, makanya mereka jarang banget ngeluh. Jadi, ya kitalah yang harus proaktif jadi detektif mata mereka. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin penglihatannya kabur? Tenang, kita nggak akan pakai istilah-istilah medis yang bikin pusing. Yuk kita coba bedah penyebabnya pakai perumpamaan yang gampang banget dimengerti. Coba bayangin deh, mata kita itu persis kayak kamera canggih. Biar fotonya bisa tajam dan jernih, cahaya kan harus fokus jatuh pas di film atau sensornya kan? Nah, filmnya mata kita itu namanya retina. Kalau fokus cahayanya meleset, entah jatuhnya di depan atau di belakang retina, ya udah pasti hasilnya buram. Sekarang kita lihat tabel simple ini ya, biar kebayang apa itu mata plus. Di mata normal, cahaya jatuh pas banget di retina. Hasilnya gambar jelas. Tapi di mata plus, fokus cahayanya itu jatuhnya di belakang retina. Efeknya apa? Benda-benda yang jaraknya dekat, kayak buku, mainan, atau makanan di depannya, jadi kelihatan nggak fokus alias kabur. Sebenarnya wajar banget kok kalau anak-anak lahir dengan kondisi mata plus ringan. Ini bagian dari perkembangan mata mereka. Masalahnya baru muncul kalau ukuran plusnya itu tinggi. Nah, ini yang memaksa otot-otot mungil di dalam mata mereka buat kerja ekstra keras terus-menerus, cuma biar gambarnya bisa jelas. Nah, ini dia nih sambungannya antara mata plus dan mata juling. Bayangin aja otot mata yang harus kontraksi terus-terusan buat narik fokus. Lama-lama kan capek ya. Sistemnya jadi nggak seimbang. Akhirnya, salah satu mata bisa jadi menyerah dan posisinya geser ke arah dalam. Inilah yang kita sebut mata juling akomodatif, dan ini jenis yang paling sering terjadi pada anak-anak. Tapi, jangan panik dulu. Untuk masalah ini, ada solusi yang ampuh banget. Jawabannya, kacamata. Dan ini penting ya untuk dipahami. Kacamata buat kasus ini bukan sekedar alat bantu lihat, tapi sebuah alat terapi yang hebat banget fungsinya. Coba deh kita resapi kutipan ini. Ini nunjukin betapa kuatnya peran kacamata. Dengan resep yang pas, kacamata bisa jadi pengobatan utama. Dan bahkan bisa bikin anak nggak perlu operasi buat meluruskan matanya. Ini kabar baik banget kan? Jadi gimana sih cara kerjanya? Logis banget kok. Lensa kacamata itu ibaratnya ngambil alih semua pekerjaan berat buat memfokuskan cahaya. Jadi otot mata si kecil akhirnya bisa liburan. Nah, saat otot-otot itu akhirnya rileks, mata yang tadinya geser ke dalam itu bisa balik lagi ke posisi lurus secara alami. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya, kita juga tahu solusinya. Pertanyaan berikutnya, kapan sih waktu yang paling pas buat periksa mata anak? Nah, ini penting banget diingat. Dalam urusan ini, waktu adalah segalanya. Deteksi dini itu kunci keberhasilan. Ini dia jadwal emas yang disarankan para ahli. Pemeriksaan dasar di usia 6 bulan, screening pertama di usia 3 tahun, lalu pemeriksaan lengkap sebelum masuk SD. Setelah itu lanjut deh periksa rutin tiap 1 atau 2 tahun sekali. Jadwal ini dirancang khusus untuk menangkap masalah di periode emas perkembangan penglihatan anak. Saya ulangi lagi ya, ini penting banget. Jangan nunggu sampai anak ngeluh. Banyak masalah penglihatan itu sembunyi, nggak kelihatan gejalanya. Apalagi kalau cuma di satu mata. Pemeriksaan rutin inilah yang bisa nemuin masalah-masalah tersembunyi ini sebelum terlambat dan jadi permanen. Nah, setelah dapat resep dari dokter, perjuangan kita belum selesai. Sekarang waktunya milih alat terapi yang pas. Ingat, memilih bingkai dan lensa yang pas dan nyaman itu sama pentingnya dengan resepnya yang akurat. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa yakin kacamata itu bakal nyaman dipakai sama anak kita yang super aktif itu?
biar kacamatanya nggak cuma jadi pajangan di meja gitu. Ada beberapa hal kunci yang harus kita perhatikan. Yuk kita lihat 4 kunci ini. Pertama, jembatan hidungnya harus pas, nggak melorot tapi juga nggak ninggalin bekas merah. Kedua, gagangnya harus nyantol pas di belakang telinga. Ketiga, nah ini penting banget, pastikan mata anak posisinya pas di tengah-tengah lensa. Terakhir, pilih bahan yang ringan, kuat, tapi juga lentur. Tabel ini bisa jadi contekan cepat buat ayah bunda. Kalau kacamatanya suka melorot, solusinya bisa sesederhana nambahin ear grip silikon. Kalau ada bekas merah, berarti kekencengan. Jangan pernah ragu buat balik lagi ke optik dan minta setel ulang. Penyesuaian kecil aja bisa bikin beda banget loh nyamannya. Dan ini tips pamungkas yang super manjur, ajak anak buat milih bingkainya. Kasih beberapa pilihan yang udah kita saring, terus biarin mereka yang mutusin. Kalau mereka suka sama modelnya dan ngerasa itu pilihan mereka, dijamin deh mereka bakal jauh lebih semangat buat pakainya setiap hari. Oke, sebagai penutup, mari kita ingat lagi ya, ini tuh bukan cuma soal mata. Penglihatan yang jelas itu adalah fondasi. Fondasi buat si kecil bisa belajar dengan baik di sekolah, bisa main sama teman-temannya tanpa kendala, dan yang paling penting, buat membangun rasa percaya diri mereka. Ingat, tindakan sederhana yang kita ambil hari ini, mulai dari memperhatikan sinyal-sinyal kecil sampai bawa anak periksa rutin, itu bisa mengubah cara anak kita melihat dunia untuk selamanya. Memberikan mereka penglihatan yang jernih adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa kita kasih. Informasi ini penting banget, coba disimpan ya untuk pengingat. Dan yang lebih penting lagi, jangan ragu untuk membagikannya ke keluarga dan teman-teman. Satu tindakan simpel dari kita bisa jadi ngebantu seorang anak untuk melihat dunia dengan jauh lebih indah. Terima kasih sudah menyimak.